Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul pula sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini bersama gereja kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6, dan kepada kita sekalian ada dua tawaran yang disampaikan kepada kita melalui perikop Injil dan bacaan-bacaan suci yang kita dengar bersama pada hari Minggu biasa yang ke-6, yakni terberkati atau terkutuk, berbahagia atau celaka. Pilihannya tentu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Namun sebagai orang beriman, sejatinya kita memilih menjadi pribadi yang terberkati, yang berbahagia. Jalan atau cara yang harus diikuti untuk menjadi pribadi yang terberkati dan berbahagia adalah dengan mengandalkan Tuhan, seperti yang diserukan oleh Nabi Yeremia. Yesus menegaskan salah satu cara untuk menuju kebahagiaan adalah dengan menjadi miskin di hadapan Allah. Artinya, setiap kita harus selalu dan senantiasa mencari Tuhan dari waktu ke waktu, bergantung sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan, kita sendiri tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Ibu bapa,
saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kebahagiaan yang dicari oleh seorang yang dekat dengan Tuhan dan yang selalu mengandalkan Tuhan tidak seperti kebahagiaan yang dicari oleh para penguasa dunia yang orientasinya melulu pada materi dan ketenaran. Kebahagiaan dunia sifatnya sementara, mudah hilang, dan dapat membawa orang pada pintu celaka. Rasul Paulus dengan sungguh dan total mempercayakan dirinya kepada Kristus, sehingga seluruh pewartaan dan cara hidupnya terarah kepada Kristus, kendati melalui jalan berliku, teraniaya, dan berdarah-darah. Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup dan matinya ia serahkan kepada Kristus. Itulah kebahagiaan sejatinya. Saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari Minggu biasa ke-6 ini, dan secara khusus dari bacaan Injil tentang sabda bahagia, kita sekalian berani untuk selalu mengandalkan Tuhan, berani untuk menyerahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Kita percaya ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan, Tuhan pun berkarya melalui hidup kita. Dan mari kita terus mewartakan kasih dan kebenaran Allah, walaupun dalam tantangan dan cobaan, karena kita percaya Tuhan menyertai kita dan Ia akan menganugerahkan berkat surgawi dan duniawinya untuk setiap kita. Selamat merayakan Ekaristi Kudus di hari Minggu biasa ke-6. Jangan lupa ke gereja. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.